Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolonialisme adalah upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya untuk menguasai suatu daerah. Biasanya dilakukan dengan cara paksa untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara induk. Pada umumnya, kolonialisme mempunyai tujuan untuk mencari dominasi ekonomi dari sumber daya alam, tenaga kerja, dan perdagangan di wilayah tersebut. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat. Adapun imperialisme merupakan istilah yang berasal dari kata imperator, artinya memerintah. Hal ini berarti bahwa imperialisme adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Rakyat Indonesia harus hidup dalam masa kolonialisme dan imperialisme Belanda selama 3,5 abad. Kolonialisme dan imperialisme Rakyat Indonesia harus hidup dalam masa kolonialisme dan imperialisme Belanda selama 3,5 abad. Kolonialisme dan imperialisme yang terjadi di Indonesia tentu membawa dampak bagi kehidupan rakyat Indonesia. Kolonialisme dan imperialisme membuat rakyat Indonesia menderita. Apa saja dampak kolonialisme dan imperialisme? Ayo kita simak dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Yang pertama di bidang ekonomi. Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap rakyat di Indonesia membawa dampak. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, monopoli dan penguasaan suatu daerah atau koloni oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. 2. Perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. 3. Praktik monopoli perdagangan yang diterapkan FOC mengakibatkan mundurnya perdagangan di Nusantara dari kancah perdagangan internasional. Yang keempat, dalam mengeksplorasi tanah jajahan, FOC memanfaatkan para penguasa tradisional menerapkan sistem indirect rule dalam penyerahan wajib hasil bumi dan pemungutan hasil bumi. 5. Penerapan sistem tanam paksa menyebabkan rakyat Indonesia mengenal jenis tanaman baru. Karena munculnya pedagang-pedagang perantara dalam perdagangan internasional yang dipegang oleh orang timur asing, sedangkan bangsa Indonesia hanya sebagai pengecer. 7. Munculnya kota-kota baru di sekitar perusahaan-perusahaan Belanda. 8. Dikenalnya sistem ekonomi uang bagi masyarakat Indonesia.